Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali dengan izin-Mu. Jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Wahai Allah, berkahi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Harus minta ke Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak ada. Tidak ada ilmu manfaat yang bisa kita peroleh. Tidak ada pemahaman yang bisa kita miliki. Tidak ada kemampuan berbuat tanpa hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, acungkan tangan yang hafal ayat kursi. Ayat kursi, alhamdulillah, bagus. Acungkan tangan yang paham arti ayat kursi. Tidak apa-apa, tinggal belajar sesudah ini ya. Sebetulnya banyak yang paham, tapi tawadu ya, menghargai yang belum paham. Tapi ragu-ragu sih mau ngacung, takut disuruh. Ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Setidaknya ada 4 keutamaan dari ayat kursi ini. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Jadi di antara Al-Quran, saya coba ulas kembali ya, apa ilmu yang paling penting kita pelajari, yang paling urgent, yang tidak ada tandingan kepentingannya. Apa? Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, ilmu mentauhidkan Allah. Itu harusnya kita mengeluarkan segenap daya, segenap upaya. Karena kalau kita tidak kenal Allah, berarti kita tidak mengerti apa-apa tentang hidup ini dengan cara yang benar. Kita tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal apa? Tidak mengenal tenang. Karena tenang itu pintunya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Tidak kenal Allah berarti kita tidak bisa mengingat Allah dengan benar. Artinya sepanjang hidup tidak pernah merasakan ketentraman hakiki. Tidak mengenal Allah artinya tidak mengenal ikhlas. Karena ikhlas itu lillahi ta'ala lah. Allahnya nggak dikenal, bagaimana karena Allah? Paling tulus, tidak sampai derajat ikhlas. Tidak mengenal Allah artinya tidak mengenal syukur. Jadi kecewa saja terus.
Karena orang yang mengenal Allah yakin semua nikmat itu milik Allah, dalam genggaman Allah, Allah yang membagikan dan Allah menambah kalau kita bersyukur. Tidak mengenal Allah dengan baik berarti tidak mengenal sabar. Karena sabar itu milik orang yang yakin bahwa ujian ini datang dari yang maha baik, yang selalu berbuat baik kepada kita. Itu intinya nanti dari sabar itu ya, bahwa kita diuji dengan ujian yang diberikan oleh yang maha baik, yang selama ini selalu berbuat baik dan untuk kebaikan kita. Jadi di mana kita akan komplain? Tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal ridho, kecewa saja terus, buruk sangka dengan kejadian. Padahal setiap takdir yang Allah tetapkan pasti yang terbaik, walaupun mungkin nafsu kita tidak menyukainya. Tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal tawakal, berarti dia akan bersandar kepada suami, istri, orang tua, gaji, penghasilan, relasi, kemampuan, ilmu. Dan ini yang bikin orang tidak pernah tenang, bersandar kepada selain Allah. Jadi implikasi dari tidak mengenal Allah, wah kemana-mana. Tujuan hidupnya pasti bukan Allah nanti. Dan capek. Kalau kita tujuan hidupnya hanya dunia, maka Allah menjadikan urusan kita jadi ribet saja. Dari pagi, siang, malam, sore, ribet saja itu. Jadi Allah membuat farqa alaih amroh. Jadi urusannya dibuat jadi cerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Di sininya tuh takut miskin. Jadi kurang terus, pelit, tidak mau mengeluarkan, tidak mau bayar zakat. Kalau kurban juga, ya kambing sebesar kucing katanya, ada yang begitu. Gak diterima tuh hadirin. Capeklah hidup. Jadi kalau ada yang ditanya ilmu apa yang paling penting, yang urgent lah ya, harus kita cari sekuat tenaga dan harus kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, kesempurnaan iman, wa yaqinan shadiqan, minta punya keyakinan yang benar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Jarang orang doa yang tadi ya. Tahu kenapa jarang? Belum hafal ya. Ada hafal enggak tahu artinya. Itu kan wirid pagi dan petang. Jadi fondasinya kita enggak bangun hidup ini. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Yang paling mudah mengenal Allah adalah lewat Al-Quran, kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran diantaranya. Itu kalam Allah. Allah mengutus para nabi, apa tugas nabi? Memperkenalkan Allah supaya bertauhid. Lalu memperkenalkan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah larang. Karena dalam yang Allah perintahkan di sana ada bahagia. Yang Allah larang di sana ada derita. Dan memperkenalkan konsekuensi. Kalau kita milih taat, apa yang Allah berikan? Hati, fisik, pikiran, dunia seperti apa, dikubur seperti apa, di yaumul hisab seperti apa, akhirat seperti apa. Itu para nabi memperkenalkan itu. Dan kalau kita mengingkari Allah, nanti udah diceritakan juga konsekuensinya. Hati yang tidak pernah tenang, ribet hidupnya, stres
ya begitulah. Bakal banyak kepahitan yang kalau pakai iman pahit itu jadi manis karena paham hikmahnya. Tapi kalau tidak pakai iman manis aja jadi pahit. Duh, saya cuman untung 90 juta nih, rugi 10 juta. Pengennya 100 juta walaupun udah untung 90 dan dia anggap rencananya itu udah jadi rezeki dia. Aneh. Emangnya dia yang ngatur rezeki? Kita kan sering menganggap rencana kita tuh rezeki kita. Saya harusnya dapat 2 juta nih, kata siapa? Rezeki saudara tuh 100.000 tahu. Tapi dianggap apa yang dia inginkan, yang dia rencanakan tuh udah pasti punya dia. Nggak kenal Allah, stres. Nah, surat yang memperkenalkan Allah, surat yang paling mulia, Ummul Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu semuanya itu. Hafal Al-Fatihah? Hafal Al-Fatihah? Maksud saya hafal arti Al-Fatihah. Wah, tong gitu juga baru menghafal tadi ya gitu. Oh, setuju. Saya tidak mau berdebat ya. Saudara puas? Setuju. Kita baca Fatihah setiap hari minimal 17 kali. Tapi pertanyaannya, paham tidak artinya? Suatu saat kita coba bahas Al-Fatihah ya. Tapi sekarang satu ayat saja. Ayat kursi itu terdiri ada 18 asma Allah di sana yang nampak dan yang tersirat. Ada 50 kata, 10 kalimat. Fadilahnya kalau dibaca ba'da sholat fardu itu tidak ada yang menghalangi dari surga kecuali kematian. Artinya dengan kematian insya Allah kita lebih terjamin jadi ahli surga. Sebentar saya bacakan hadisnya. Jadi kalau kita baca ayat kursi ba'da sholat, makanya jangan lepaskan ya. Baca sesudah sholat fardu, baca ayat kursi. Lalu kalau dibaca sebelum tidur, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Itu hadis riwayat Bukhari itu hadirin. Barang siapa yang membaca ayat kursi seusai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini hadis An-Nasai dinilai sahih. Dan di antaranya itu Rasulullah SAW, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut mencakup nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan kepada Rasulullah dari Ubay bin Ka'ab, hadis riwayat Imam Muslim. Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau Rasulullah SAW menepuk dada Ubay kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Ayat yang paling mulia. Kita coba terjemahkan hadirin. Bukan makomnya penafsir ya. Jadi saya belum bisa menafsirkan, cuma baru belajar menerjemahkan. Jadi yang disampaikan ini bukan tafsirannya, karena menafsirkan Al-Quran harus memiliki keilmuan tersendiri.
harus oleh ahlinya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada Ismul Azam, nama Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini Ismul Azamnya. Allah yang tiada ilah selain Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Di sini ada mengilahkan. Nah, ilah itu apa? La ilaha illallah. Nah, ilah yang biasa diilahkan itu apa? Kalau saya dapat ilmunya, yaitu yang membuat ketakjuban, kagum, keterpesonaan yang begitu mendalam. Nah, harusnya bagi kita tidak ada yang sangat kita kagumi, yang benar-benar takjub, yang membuat kita mengabdikan diri kita selain kepada Allah. Karena awal pengabdian, awal cinta itu dari kekaguman. Bukankah saudara nikah dengan istri sendiri? Iya kan? Karena kagum. Enggak kagum ngapain nikah? Maaf saya cinta padamu tapi saya tidak kagum, enggak nyambung. Dari ketakjuban, kekaguman, apakah karena sikapnya atau karena apalah sehingga timbul cinta. Nah, begitu. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, itu efek tuh. Cicilan bertambah, itu efek. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak yang kagum kepada dunia, kagum kepada harta, kagum kepada jabatan, kagum kepada popularitas. Dia kecenderungannya akan mengabdikan hidupnya kepada yang dia kagumi. Jadilah pecinta dunia. Makanya kalau ingin tidak cinta dunia, enggak usah pakai kagum-kagum lihat dunia ini. Enggak ada apa-apanya. Cuman begini aja kayak karnaval. Kita tidak merendahkan yang diberi pangkat, harta, jabatan. Jangan karena kita enggak punya, ya cetek. Mana itu boga cicing, tong loba omong. Eta teh siriknya, katanya begitu. Enggak, kita tidak kagum kepada casingnya, tapi kepada manusianya kita biasa. Penuh dengan adab, etika yang layak. Tapi ya tidak usah kagum. Mau diberikan jabatan, pangkat, wah ini apalah gitu ya. Ini jadi mentro, saya sengaja tidak nyebut ya. Ini jadi jendrul, ini jadi gemenyot, apalah gitu ya. Ini terkenal, ini harus casing lah. Casing. Itu dibagikan oleh Allah kepada siapa saja sesuka Allah. Yang baik, yang jelek, penjahat juga ada yang dikasih casing itu. Orang yang mengkhianati Allah habis-habisan, Stalin yang komunis ya kan, Mao Zedong yang benar-benar mengingkari Allah, takdirkan jadi dan pasti ada waktunya berakhir. Makanya kalau menyebut la ilaha illallah, yang lain-lain itu sudah tidak ada lagi kekaguman kecuali kepada Allah, yang efek kekaguman itu adalah kita memberikan pengabdian kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, maha hidup dengan asma-asma Allah yang berkumpul di dalam Al-Hayyu ini, yang maha mengetahui, maha mendengar, ya sifat-sifat kehidupan ada di sini Al-Hayyu. Dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah mengurus semua yang ada di jagad semesta ini terus menerus dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi dalam Al-Hayyu Al-Qayyum itu terkumpul asma-asma Allah, dan inilah Ismul Azam. Jadi tidak ada satupun yang ada di jagad semesta ini kecuali makhluk Allah yang setiap saat diurus oleh Allah tanpa mengenal lelah. Semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, tidak bisa lari, dan semuanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala.
di dalam surat Ar-Rahman, bagaimana? Tadi kan sudah dibaca, ya sudah itu ya. Allah yang yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit bumi memerlukan, meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah dalam kesibukan menciptakan, mematikan, mengadakan, mengangkat, menurunkan, ngejodoh-jodohin, semuanya termasuk pertemuan ini, termasuk kita. Ini diurus oleh Allah. Mata dikedip, sel-sel kita berbelah, semuanya tidak ada yang lepas. Jadi tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Kalau Allah mau berbuat sesuatu untuk kita, jadi itu seketika. Jadi jangan pernah merasa kita ini lepas. Tidak boleh kita merasa kita ini sendirian. Tidak pernah. Ini jantung siapa yang ngurus? Darah siapa yang mengalirkan? Kita tidur, siapa yang ngurus kan? Coba kalau nafas diatur oleh kita, kedip diatur, kedip, buka, tarik nafas, keluarin. Repot. Belum lagi makan telan, itu paru-paru tahu keluar, repot. Kenapa perut ini udah gede banget? Lupa belum kentut. Kelamaan. Harus ada batasannya. Waduh, repot. Kita cuma diingetin 2 saja, ketika lapar dan ketika mau keluar. Coba kalau cuma diingetin lapar, keluarnya nggak dikasih tahu, Bu Guru, Pak Guru, maaf itu basah, bahaya. Untung simple ya. Siapa yang ngurus tubuh ini? Siapa? Jadi Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Allah tahu tidak yang kita pikirkan? Allah tahu tidak keperluan kita? Tahu mana antara kita dengan Allah tentang keperluan kita? Allah lebih tahu. Makanya beres-beres aja. Walaupun saudara berkeluh kesah, aduh gimana ya, saya nggak punya uang. Dan nggak harus selalu pakai uang, pakai kartu ada. Jadi kalau ada yang ngomong maaf ya, saya di dompet saya nggak ada uang, yang minta-minta gesek aja Pak gitu, saya bawa alatnya. Sudahlah, sampai kapan kita diurus oleh Allah? Sampai kapan hadirin? Ya diurus terus sampai nanti kita mati. Tidak ada yang bisa terjadi pada diri kita tanpa izin Allah. Kita rezeki datang izin Allah. Orang mau menyelakakan kita, ya nggak bisa celaka tanpa izin Allah. Mungkinkah kita mati tanpa izin Allah? Tidak bisa. Kita mati pada waktu yang ditetapkan Allah. Kita akan datang ke tempat yang ditentukan oleh Allah, di mana kita meninggal. Misalkan meninggal di kilometer berapalah ya, kita akan ke sana nanti, nggak akan meleset. Waktunya juga pas dan caranya itu hanya bisa terjadi biiznillah. Kira-kira jodoh izin Allah bukan? Jawab hadirin. Udah jangan ribut, makanya yang jadi jodoh tuh nggak usah banyak ngomong ke saya ya. Gimana? Ya saya nggak tahu. Tinggal minta ke Allah yang menggenggam setiap makhluk, tapi kelihatannya dia nggak cinta ke saya. Sekarang nggak cinta, nanti jadi enek bisa itu. Sesudah itu jadi cinta bisa. Tidak ada yang sulit bagi Allah membulak-balik hati. Kalau kita yakin diri kita dalam kekuasaan Allah, kita yakin setiap makhluk dalam kekuasaan Allah, udah mau ngapain kita berharap ke makhluk? Berharap saja kepada yang menggenggam segalanya. Gak usah kita mati-matian pengen dicintai orang. Mau apa? Dan gimana caranya? Saya memetik bunga, mudah-mudahan dia jatuh cinta. Apa akibatnya?
benci habis-habisan karena dia alergi serbuk sari, kesedot bengkak itu. Makanya nggak usah lebay lah ya, tinggal istiqoroh, minta tolong ke Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat. Semua bisa minta karena semuanya milik Allah. Makanya jangan bicara apapun ke orang sebelum bicara dulu ke Allah. Jangan minta apapun ke orang sebelum minta dulu ke Allah. Apapun yang baik-baik. Gak usah berlindung ke siapa-siapa sebelum berlindung ke Allah dulu. Semua makhluk gak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum ini luar biasa. Ismul Azam. Saudara, wirid itu dalam kesulitan coba. Tapi harus yakin bahwa semua itu ada dalam genggaman Allah seluruhnya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak tersentuh oleh ingin tidur, ngantuk dan tertidur. Wah, mustahil. Coba saja saudara pegang gelas 2. Adakan perumpamaan ini ya. Kalau ngantuk bagaimana? Pecah. Jagad semesta ini tidak mungkin lepas sesaat pun dari kekuasaan Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Allah benar-benar mengurus kita setiap saat seluruhnya. Kenapa kalau dibacakan ayat ini setan jadi takut? Karena kalau kita yakin Allah menjaga kita, udah selesai itu. Yakin bulat bahwa saya ini dijaga oleh penguasa jagat. Sedangkan setan cuma makhluk Allah yang dia tidak berdaya kalau Allah melindungi kita. Selama ini kan kita takut ke setan, takut hantu. Udah lihat belum hantunya? Belum. Jadi gimana? Gitu aja. Lagi bercermin, kenapa? Takut ada di belakang katanya. Udah pernah lihat belum? Ada juga yang menyarankan kan di kamar mandi kecuprak katanya. Tengah malam. Takut. Udah sederhana tuh, tinggal terusin gosek. Saya emang nggak mau ngomong gitu dan nggak mau ketemu juga dengan yang kecuprak begitu. Jadi setiap saat penjagaan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna, tidak ada kantuk, tidak ada tertidur. Lalu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu baginya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Artinya semuanya. Jadi tidak ada di jagad ini kecuali semuanya milik Allah. Total, gak ada. Orang kaya tuh tidak ada. Yang ada tuh hamba Allah yang dititipi kekayaan sebagai ujian. Gak punya apa-apa. Lahir gak ada apa-apa, asalnya setetes mani, besar, lama-lama entos. Cuman gitu. Dibawa kemana dunia ini? Korun yang kuncinya saja gak kuat itu diangkut. Di mana ayeuna harta karun? Karun kemas habis. Jadi enggak usahlah kagum-kagum sama dunia ini, enggak usah kagum. Biasa aja. Seneng boleh, punya boleh, tapi ya enggak usah kagum dan jangan mengasosiasikan kesuksesan, kemuliaan hanya dengan casing. Itu bukan punya kita. Enggak bisa. Tukang parkir
Nuju naon mang? Tinggal di mobil saya, mohon saya nu batur. Punya orang lain, nggak bisa mengasosiasikan mobil diparkir sebagai milik tukang parkir, nggak bisa. Itu error, ya kan? Dan jangan lengket, jangan merasa memiliki. Itu tetap lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah, sesuka Allah. Dikasihin, kadang met ya, kadang celak sesuka Allah. Kadang-kadang ret. Kadang-kadang diambil, biasa saja. Nanti juga mati nggak dibawa, benar? Kalau udah bisa begini baca ayat kursi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, udah enak. Ini di hati ya. Kalau di dohir ada kepemilikan, nggak boleh masuk ke SMM. Lahu ma fis samawati, semua milik Allah. Coklat milik Allah ya. Iya milik Allah tapi bayar ya. Kalau bisa lepas dari kekaguman terhadap dunia dan lepas dari lengket ya, merasa ini milik saya, udah enak itu. Ayat kursinya paten. Lanjut. Lahu ma fis samawati ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapakah yang tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi semua syafaat itu dari Rasul dan semuanya yang Allah takdirkan ada jalan syafaat hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Memang manfaat apapun tidak bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Jadi kita enggak bisa berharap dari makhluk, berharap dari Allah total. Walaupun ada syariat akan ada syafaat dari Rasulullah, tapi yakin syafaat itu sampai ke kita hanya dengan izin Allah. Illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma, Allah mengetahui apa-apa yang di tangannya di depan, baina aydihim maksudnya di depan, wa ma khalfahum dan apa-apa yang ada di belakang. Nah ini ada yang menafsirkan yang di depan itu akhirat dan yang di belakang itu dunia. Tapi kita kalau mau sederhana, pokoknya enggak ada yang enggak diketahui Allah di depan di belakang kita. Di depan yang akan terjadi, di belakang yang sudah terjadi Allah tahu. Akhirat, dunia, yang mau jahil di belakang kita Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Mau bersembunyi di mana? Jagad ini milik Allah sepenuhnya. Lah sedang mata kita lirik kiri kanan aja yang bikin mata siapa? Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah mengetahui khianat mata, tiap lirikan mata, tiap yang dilihat dan efeknya yang ada di hati. Kelihatannya yang suka melihat-lihat ini aurat orang lawan jenis kelihatan di sininya nih. Nadi yang di jempolnya, ini langsung, nah, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, nggak ada ciri-ciri di sini, langsung, ini nggak kuat pengen lihat, saya juga pengen lihat. Jadi semuanya ini diketahui oleh Allah dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Selanjutnya bagaimana? Khalfahum wala yukhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa kecuali dari ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki kita tahu. Jadi kita tuh benar-benar nggak tahu apa-apa kecuali sepercik ilmu yang Allah takdirkan kita tahu. Jadi janganlah sotoy ya. Kita benar-benar tidak bisa memastikan ini.
Apa yang akan terjadi sepulang dari sini? Gak bisa. Nanti malam tidak bisa juga. Besok apalagi, semuanya gaib. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Caranya gimana? Berdoa, berlindung kepada yang Maha tahu dan pasrahkan diri ini. Kenapa dipasrahkan? Karena janji Allah, wa may yatawakkalna 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi. Seperti keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi, bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya bertawakal, 'alallahi, kepada Allah, la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah, dengan kekuasaan Allah. Bulat hati ini, saya tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Tidak ada ketaatan yang saya bisa lakukan tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin saya bisa menghindari maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Saya tidak bisa berbuat kecuali Allah yang memberikan taufik. Saya tidak bisa menjauhi maksiat kecuali Allah yang menjaga. Harus sampai ke sana. Bulat bahwa semuanya ini hanya bisa dengan pertolongan Allah. Turun nanti perlindungan Allah, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Ini luar biasa. Setan aja sampai bingung gimana kita akan ngegoda, menjerumuskan orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Jadi kita tidak usah ribet-ribet sama setan. Pertama lihat juga enggak. Mendingan kita amalkan apa yang membuat setan tidak berdaya ke kita. Di antaranya ayat kursi ini. Jadi jangan sok pintar. Dan kita tidak boleh bersandar juga dengan ilmu kita. Kita punya ilmu supaya beramal. Tapi yang kita sandari bukan ilmu, bukan amal, tapi Allah. Kenapa dong kita beramal? Ya memang kita diperintahkan beramal. Coba hadirin dimantapkan ya. Kita ikhtiar itu amal soleh. Tidak boleh disandarin. Walaupun kita punya keilmuan luas, pengalaman, punya keahlian, tetap saja ini tuh hanya sebatas ikhtiar sebagai amal. Tapi yang kuasa menolong kita cuman Allah. Ilmu kita nggak bisa menolong kita. Ilmu itu pemandu amal. Jadi jangan udahlah ini gampang lah, saya tahu deh. Tahu-tahu dibikin pikun nggak tahu. Tahu-tahu dibikin diare aja. Dia datang mal mikir. Iya, kasih kulit pisang, kejedot, pingsan, selesai pengetahuannya. Sekejap saja bisa diambil oleh Allah. Makanya jangan sok pintar, jangan sok tahu. Lalu cuma mana tadi, illa bimasya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, ini kursi Allah meliputi langit dan bumi. Saya kurang bisa menjelaskan semua ini, tetapi kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak berat untuk mengurusnya. Wala ya'uduhu khifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat untuk mengurus, menguasai, memelihara semua ini, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah hadirin, udah harusnya dengan membaca ayat kursi ini udah hilanglah semuanya tuh, benar? Udah kita paling aman, berlindung kepada penguasa segala-galanya, dan kita yakin kita tuh siapa, nggak ada apa-apanya. Satu titik yang sangat kecil yang kalau Allah cukupi cukup, kalau Allah lindungi aman. Tidak rumit sama sekali bagi Allah untuk mencukupi dan melindungi kita, benar? Asal hati kita bulat ke Allahnya tuh.
Nah, inilah sebetulnya yang diajarkan lewat ayat kursi itu, menambah yakin. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi baca ayat kursi yang terpentingnya adalah nambah yakin ke Allah. Perkara setan nanti nggak ngeganggu itu mah bagian dari janji Allah ya. Kita baca ayat kursi bukan karena takut ke setan, tapi pengen aja kita menjadi orang yang dijaga Allah. Kan beda baca ayat kursi karena takut setan ya kan, walaupun boleh sini banyak setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kenapa ya saya sebelum tidur baca ayat kursi tapi tetap erep-erep? Saya tidak paham, tapi mungkin setannya juga tahu saudara nggak ngerti ya. Bari takut setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukannya ingat kepada kekuasaan Allah, tapi ayat kursi itu tetap kepada kebesaran setan yang ditakutinya. Dibaca ayat kursi itu setan tuh jadi hilang sama sekali kehebatannya, benar? Terus di mana kita bisa memberi tempat takut ke setan kalau kita sudah yakin ke Allah yang begitu menggenggam jagat semesta ini? Kan kita menjadi lemah karena kita mengakui ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah. Kan orang-orang yang tidak bisa ditipu setan tuh orang yang mukhlasin dan mutawakilin, orang yang ikhlas dan orang tawakal. Orang ikhlas tuh yang penuh aja pikirannya tuh kepada Allah, melakukan apapun hanya karena Allah. Yang tawakal itu yang nggak punya tempat bersandar selain Allah. Udah selesai, setan nggak punya celah untuk menipu. Tapi kalau kita nggak yakin ke Allah, kita bersandar kepada selain Allah. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dibalas budi, ingin dicintai, ingin diberi, sudah, kita jadi amalan-amalan kita sudah tidak ada lagi Allah, dan itu dimakan oleh setan dengan tipu dayanya ya, bukan dikunyah. Gitu. Ya sudah, hadirin, hafalin. Jadi pas baca ayat kursi itu seru. Astagfirullahaladzim. Ada seseorang itu hadir di sini loh sekarang. Suatu saat tidur di sebuah kamar, dan kamar itu sepertinya sudah 1 tahun kosong, di pojok lagi. Ketika masuk tuh auranya sudah, wah ya, banyak yang tidur di sini nih. Karena kamar itu gelap kalau lampunya tidak dinyalakan. Dan siapa yang mau nyalakan lampu kalau nggak dipakai? Nah, masuklah ke ruangan itu. Tapi masuknya udah larut malam, udah capek, sehingga baca ayat kursinya juga, Allahu la ilaha illa huwa la taqutuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala lam yulad wa lam yakul lahu subhanahu atuh tidur teh eureup-eureup wungkul baca ayat kursi meni susah. Allahu la ilaha illa, aduh mau bergerak tuluh. Tapi yang menariknya dalam mimpi itu, kamu gara-gara ayat kursinya nggak benar, memang. Aduh, berusaha bangun. Aduh ya Allah, tolong bangunkan. Ketika bangun teh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma
wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai tamat. Aduh eta mah hilang godana, pes bobo raos. Mikir semua. Kita mah kenapa tidur tuh nggak mau baca ayat kursi? Karena setan itu bikin kita males baca ayat kursi. Ngadak-ngadak jadi panjang. Asli Pak. Setan tuh membuat kita males baca ayat kursi. Kenapa? Karena dia jadi nggak bisa ganggu. Coba Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Berapa lama? Niup kan juga. Berapa lama ngusap ini? Sunnahnya kan begitu. Jarang yang mengamalkan. Makanya bangun mau tahajud susah. Menit ya. Eta garisnya pas angka 12 ya. Emang pas, tapi jarum pendeknya jadi angka 6. Ada satu amalan lagi sebelum tidur yang jarang orang mau melakukannya. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu ketika Siti Fatimah minta pembantu, minta hamba sahaya untuk membantu, dan Rasulullah SAW memberikan amalan ini supaya dibaca sebelum tidur. Besoknya kita tuh akan diberi kekuatan lebih. Kalau yakin ini mengamalkan ini, Rasulullah menjanjikan Allah akan memberikan kekuatan. Tapi enggak kuat. Kalau Allah mabarik lana. Atau itu mah sahur. Begitu. Ayo surat-surat yang biasa dibaca belajar terjemahnya ya, supaya ketika Fatihah itu enak, ketika baca surat-surat pendek itu enak karena paham. Ini sudah hampir 1 jam nih bicara, saudara panteng we. Kenapa? Karena ngerti. Coba saya ceramah dalam bahasa yang tidak dimengerti, sayanya stres, saudara stres. Begitu. Sudah, nggak usah lama-lama. Jadi pekan depan perlu dites tidak? Nggak ada yang datang nanti pengajian. Tolong ya kawan-kawan, sahabatku yang baik, baca Quran dengan terjemahnya. Sekarang hampir setiap jamaah umat Islam dimanapun bawa Quran kemana-mana. Sini, ini sudah karunia Allah hadirin. Tapi saya suka nggak enak baca Quran di sini teh. Kenapa nggak enak? Ya sebab di YouTube suka ada. Ya jangan dilihat yang ngaconya tuh. Saudara nggak enak teh karena suka lihat yang ngaco ya kan? Ya rada campur Ya pencampurnya malu lah, di sini ada Quran ya. Kalau mau ngobrol tidak enak, mau lihat tayangan tidak enak, ingat di sini ada Al-Quran, ada kalam Allah. Jadi adanya Quran itu harus yang mewarnai handphone kita, bukan kita jadi sungkan ke Quran gara-gara terwarnai oleh yang error. Pada lihat kiri kanan yang di cicing mana sama-sama penggemar error. Hadirin, nafsu tuh nggak kuat. Allahu la ilaha, langsung skip we terus. Semenit nggak kuat, sampai ada tulisan diam dan dengarkan kan gitu. Saya juga aduh ya nyarekan yang posting ini. Dengarkan. Asli loh. Saudara suka nggak kuat dengar ayat semenitan aja nggak kuat, mau skip aja. Ada aduh baru aja ayat kursi, sekarang udah keluar ayat kursi lagi. Emang kan begitu algoritmanya. Kalau kita senang ayat kursi keluar lagi ya, keluar lagi. Nah yang ngaco mah yang tukang error, dia campur ya ayat kursi ya error. Aduh astagfirullah, Allahu la ilaha.
udahlah kita kurangi, bukan kurangi, kita hindari yang menodai Al-Quran di handphone kita. Ini sudah sunnatullahnya, kita ada di zaman teknologi. Menurut sebagian ulama nikmat besar kita dimudahkan bersama Al-Quran kemana-mana. Harusnya adab kita menggunakan handphone ini terwarnai karena ada kalamullah di sana. Jangan sampai kita jadi sungkan baca Quran karena dominannya kemaksiatan di sini. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih sahabatku yang baik. Alhamdulillah. Pengumuman ini. Yang mau gabung santri siap guna, ayo SSG latihan lagi. Mumpung ada kesempatan, tempat diri kita. Saudara males lah ke gunung sendirian ya kan, solo bivak sendiri, mau ngapain? Tapi kalau ada teman enak bisa ngejerit ya. Ini sekarang berapa ratus, hampir 800 santri kita sekarang bergerak ke gunung terus untuk latihan di sana. Termasuk selesai pengajian ini juga calon karyawan Darut Tauhid dilatih. Ini ada namanya santri siap guna, bebas, nggak usah bayar, 3 bulan, hanya Sabtu Ahad saja. Ayo, ini angkatan ke-47, sudah kurang lebih hampir mendekati 20.000 nih alumninya ini. Gunakan kesempatan ini. Kepada akhwat, saran saya kalau nanti mau calon suami, salah satunya adalah sertifikat SSG ya, insya Allah ya, lebih berani ya, mengambil sikap ya. Dan kepada ikhwan, kalau ingin rumah tangga lebih ringan ya, cari istri SSG juga ya. Bu, genteng bocor siapa? Saya sudah doakan, giliran bapak yang naik siap kata saya. Serius, banyak yang mendapat hikmah besar. Latihan ya, ayo mumpung masih muda. Setiap waktu ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru. Lalu yang mau kuliah di STAI Darut Tauhid boleh, silakan, kita punya kampus tuh, bangunannya juga hampir jadi. Insya Allah ini serius. STAI sih. Ya beda dikit lah. Setuju kan? Ya, alhamdulillah. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Ilmu Darut Tauhid. Dan terakhir, bagi yang ingin dilipat gandakan rezekinya, dilunasi utangnya, berinfaklah. Oh, ini pengumuman penting. Ciri ahli takwa adalah tidak pelit. Kalau saudara ingin hidupnya selalu tercukupi, Rasulullah bersabda, mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta dengan bersedekah. Artinya kecuali nambah. Mari kita baca Fatihah, ayat kursi sambil kita bersedekah. Siapkan sedekahnya ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Duhai Allah, wahai yang maha menatap, yang maha dekat, jadikan saat ini benar-benar saat yang Engkau janjikan, saat Engkau ampuni dosa hamba-hambamu ini ya Allah. Jadikan saat ini saat Engkau bersihkan dari sekelam apapun masa lalu kami, dari sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau bersihkan dari senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau curahkan rahmat-Mu, kasih sayang. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua, yang nampak, yang tersembunyi. Ampuni kedurhakaan kami.
Ya Allah, buatlah orang tua kami memaafkan kami. Ampuni, sayangi ibu bapak kami ya Rabb. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli surga ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli surga. Lindungi dari fitnah jahannam. Allahumma ya karim, ampuni guru-guru kami ya Allah, yang menjadi jalan cahaya hidayah sehingga kami mengenalmu ya Allah. Ampuni dan sayangi guru-guru kami, muliakan keluarga dan keturunannya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mendoakan kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Lapangkan hatinya, menghalalkannya karim. Ampuni dan sayangi saudara kami yang pernah hilaf menzalimi kami. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau maha tahu, Engkau maha mendengar, Engkau janji mengabulkan doa. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Ya Allah, silakan hadirin bagi yang masih ingin doa masing-masing, doalah, Allah pasti mendengarkan. Amin ya. Jangan ragu-ragu hadirin ya Allah. Amin ya Allah, kabulkan ya Karim. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aiban illa satartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Ya Allah, jangan biarkan yang hadir yang memiliki dosa kecuali pulang Kau ampuni dosanya, yang memiliki aib kecuali Engkau hapuskan, Kau tutupi ya Allah, yang memiliki kegelisahan kecuali Engkau tentramkan ya Allah. Jangan biarkan jamaah yang memiliki hutang kecuali Engkau lunasi, Engkau bayarkan. Jangan biarkan yang berhajat dan berkeinginan kecuali Engkau mudahkan, Engkau kabulkan. Mudahkan segala urusan yang maslahat bagi dunia akhirat kami ya Allah. Jangan biarkan ada yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mendakwahkan Quran-Mu. Jadikan kami ahlul Quran ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.